wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, pemirsa budaya dimanapun Anda berada. Salam sehat semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Meskipun cuaca sangat ekstrim, tapi tetap kita semangat dan tetap tersenyum. Baik, pemirsa budaya dimanapun Anda berada, kali ini kami membawakan tema podcast episode ketiga, yakni ingin membahas tentang JAV 2022 dan masa depan kesenian Jawa Timur. Hadir dalam podcast kali ini Bapak Nasar Al-Batati selaku Wakil Sekretaris Bidang Program Dewan Kesenian Jawa Timur. Beliau juga Ketua Pelaksana JAV 2021. Selamat sore, saya sapa lagi. Dan ada Bapak Deddy Supriyadi sebagai PIC JAV 2022. Selamat sore. Selamat sore. Wah, ini kita mengalir saja ya, Iya. agak santai seperti apa untuk mengawal JAV 2022 yang sebenarnya sudah berapa hari lagi dalam hitungan hari aja ya. Ya baik, di segmen pertama ini saya ingin membahas tentang bagaimana kilas balik JAV 2021. Waktu itu memang sangat spektakuler ya Pak Nasar, dan tentu saja itu tidak lepas dari kerjasama semua pihak, dari teman-teman sendiri, presidium, dan kemudian juga pecinta seni dimanapun berada juga waktu itu dibantu ya Pak ya. Nah sebenarnya bisa diceritakan apa tidak sebenarnya proses waktu itu sampai spektakuler itu seperti apa? Ya, terima kasih. JAV itu sudah dimulai kita mulai periode yang lalu. JAV itu dimulai. Kemudian di tahun 2021 itu kita dengan Kesenian Jawa Timur kebetulan bisa bekerjasama dan kita bisa melaksanakannya di Kota Baru. Samping itu memang terus terang waktu 2021 itu anggaran DKJ untuk Jatimar Forum itu meskipun belum terlalu ideal, tapi dibanding tahun-tahun sebelum tahun itu, apalagi sebelum tahun 2020, tahun 2019, 2020 itu kan ada masalah COVID. Ya. DKJ itu tetap melakukan untuk COVID itu, tapi kita pertunjukannya itu ada di basecamp, di sanggar-sanggar mereka yang menjadi penampil di Jatimar Forum tahun 2020. Tahun 2021 COVID sudah mulai mereda. Kemudian kita mendapat tempat yang cukup ideal. Waktu itu ketika itu kan Pak Openg ini juga sebagai state manager, tanggung jawab manager, jadi di state untuk pesan panggungnya. Kita bisa melakukan persiapannya itu panjang sekali. Jadi tahun 2021 panjang, dan kemudian DKJT bertekad untuk membesarkan JAV. Karena cita-cita DKJT Jatimar Forum ini tidak hanya nantinya menjadi hanya lokal Jawa Timur, tapi bisa menjadi nasional, bahkan kita bisa menjadi internasional. Karena terus terang di Jawa Timur ini festival-festival besar yang dulu ada itu sekarang sudah tidak ada lagi ya. Dulu punya festival Dak Durasi, punya festival Dak Durasi, festival Surabaya Full Music, kemudian Yayasan Seni Surabaya punya festival Seni Surabaya, itu tarafnya semuanya tarafnya bahkan internasional ya. Tapi kan sekarang kan sudah tidak ada semua itu. DKJT bertekad punya Jatimar Forum ini sebuah festival. Bagaimana kita festival ini memfasilitasi, mensupport karya-karya seniman-seniman Jawa Timur. Kita support. Bahkan kemarin di JAV itu kita juga tidak hanya pertunjukan seni, tapi kita juga memberikan penghargaan kepada seniman. Yang tahun sebelumnya juga kita sudah memberikan pada seniman.
Karena pemerintah Jawa Timur sudah beberapa tahun ini tidak memberikan penghargaan pada seniman yang tahun-tahun sebelumnya dulu diberikan, tapi ketika ada COVID ini mulai tahun 2020, 2019 sudah tidak memberikan lagi. Kemudian DKJT, Dewan Kesenian Jawa Timur sebagai mitra pemerintah provinsi, kita ingin tetap penghargaan itu kita bisa berikan pada seniman meskipun nilainya memang tidak sebesar apa yang diberikan gubernur gitu. Dan itu memang ada effort untuk kesana ya? Iya, jadi kita memang Jatim Art Forum itu benar-benar mensupport karya seniman Jawa Timur. Bagaimana mendorong seniman-seniman Jawa Timur itu berkarya, terutama pada kesenian-kesenian non-tradisi yang kita support. Karena kesenian tradisi itu sudah disupport penuh oleh Dinas Budaya dan Pariwisata. Karena persiapannya cukup panjang, kita kira-kira ada 8-7 bulan persiapan itu, persiapan tahun kemarin. Lama persiapannya lama, kemudian kurasinya juga lama, itu menghasilkan satu pertunjukan yang cukup menarik. Kemudian kita mendapat mitra yang cukup baik, fasilitasnya kepada kita untuk tempat, ada beberapa tempat kita mendapat fasilitas sebuah studio TV untuk semua pertunjukan di sana. Itu yang membuat Jatim Art Forum kemarin benar-benar sebuah job yang mulai kita idamkan. Sangat didambakan berarti. Kita mulai mengumumkan job yang cukup ideal. Di tahun 2021 DKJT bertekad bahwa tahun 2022 job harus jauh lebih besar daripada 2021. Keinginan kita job 2022 itu menjadi tidak saja lokal Jawa Timur, tapi kita sudah mencanangkan bahwa tahun 2022 kita harus bisa mengundang nasional. Jadi job tahun 2022 harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Tapi tiba-tiba di tahun 2022 ini ada sedikit miskomunikasi atau apa kita tidak tahu. Tiba-tiba pemerintah begitu memangkas. Dan itu sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh, tidak hanya pada JAT, tapi kepada program Dewan Kesenian Jawa Timur. Kita hanya punya program itu, hanya punya program raker, tapi itu rakernya juga ya hanya begitu saja, karena program tahun 2000. Jadi kita buat raker, tahun 2022 kita buat raker untuk mengajukan anggaran tahun 2023. Tapi karena kita rakernya hanya kita memberitahu kepada teman-teman bahwa anggaran tahun 2023 yang kita ajukan programnya sama dengan program yang kita ajukan di tahun 2021 tahun 2022 sama, karena kita tidak punya waktu sempat membicarakan di panjang lebar. Kemudian program podcast ini, programnya yang ini podcast ini. Jadi tahun 2021 kita belum punya podcast, kita belum punya studio meskipun sederhana semacam ini kita punya, tapi tahun 2022 podcast ini kita pandang perlu untuk kita laksanakan di tahun 2022. Jadi hanya ada 2 program tahun 2022 Dewan Kesenian Jawa Timur. Podcast, karena kami pandang podcast ini satu media yang sangat penting dan satu media yang bisa meskipun dengan program anggaran sederhana tapi kita bisa mensosialisasikan program-program pemikiran teman-teman DKJT, misalnya pemikiran teman-teman bagaimana tentang berkesenian budaya di Jawa Timur, bahkan tidak hanya di Jawa Timur tapi untuk secara umum. Kemudian yang kedua, program yang kedua Jatim Art Forum, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa kemudian meskipun anggarannya kecil, kemudian sangat kecil anggarannya, kemudian kita meniadakan Jatim Art Forum, tidak bisa. Karena Jatim Art Forum ini program Dewan Kesenian Jawa Timur yang harus tetap dilakukan. Karena ini support pada karya seniman. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Dengan alasan anggarannya kecil, kemudian kita tidak support dulu anggaran kita kecil, tidak bisa. Tidak ada alasan untuk tidak mensupport karya seniman Jawa Timur. Karena itu meskipun kita akhirnya hanya menempati sebuah ruang yang sederhana, yang memang kalau dibilang ideal, salah belum tidak ideal. Buat
ruang yang sederhana, akhirnya kita memutuskan di Taman Budaya Jawa Timur sini, dan itu tempatnya juga hanya di pendopo, Taman Budaya Jawa Timur. Kita tidak mampu untuk menyewa gedung Burasil yang nilainya di atas 10 juta seharinya. Kita tidak mampu. Anggaran tidak kecil sekali. Jadi kita jalan. Biarpun di pendopo, JAB harus tetap jalan. Dan alhamdulillah JAB bisa kita program 3 hari Pak Openg. 3 hari. Pak Openg yang ketua pelaksananya. Jadi lebih bisa mendetailkan bagaimana JAB tahun ini. Baik. Seperti itu. Nah, jadi kalau masih balik lagi dengan flashback yang kemarin, itu kan sampai ada media partner di TV lokal ya. Nah, sebagai state manager saat itu apa saja tantangannya, Pak? Ya, tantangannya sebenarnya bagi kita karena sudah kerjasama yang baik antara pihak Batu sama dengan DKJT, jadi problem-problem begitu tidak menjadi sebuah dasar yang untuk melakukan tidak mendasar gitu. Tidak ada problem-problem yang mendasar. Kita sudah kerjasama jadi sebuah kegiatannya berjalan lancar gitu. Tentunya kan berbeda dengan tahun sebelumnya yang mungkin tidak bekerja sama dengan media partner yaitu televisi, Dan waktu kemarin itu dengan televisi lokal pastinya lebih selain membanggakan pasti akan ada seperti jadwal, terus kemudian pekerjaan teman-teman teknis itu lebih menantang juga, bukan seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya ini ya, kalau masalah teknis teman-teman sebagai yang di lapangan memang mereka juga mempunyai pengalaman yang panjang sehingga tidak mendasar lagi dengan persoalan-persoalan itu. Kalau persoalan panggung maupun apa itu tidak mendasar. Yang jadi persoalan kemarin hanyalah masalah cuaca. Ya, ada waktu hujan, kondisinya itu apalagi di bulan November dengan kondisi yang agak jauh juga lokasi itu yang hanya persoalan itu, tapi persoalan teknis di studio ATV sana sudah disediakan semua alat-alat atau sarananya sudah ada semua gitu. Tapi rasa-rasanya memang kalau saya amati JAV itu selalu di saat bulan yang akhirannya begitu ya. Itu kan masih identik dengan hujan. Mengapa? Apakah memang seperti itu atau mungkin ada wacana untuk nanti dimajukan mungkin bulan Juni, April atau seperti apa? Begini, kenapa JAV itu diberber di Oktober? Ya JAV ini kan juga asalnya Jatimart Forum ini sebuah forum untuk memberi ruang apresiasi, kita memfasilitasi teman-teman seniman yang mendapat penghargaan dari Jawa Timur. Itu kreator-kreator yang mendapatkan itu kami buatkan satu forum untuk dimainkan di Jatimart Forum. Jadi ini loh yang menerima penghargaan dari gubernur seperti ini kan. Awalnya pemikiran tentang JAV itu semacam itu. Karena itu memang kemudian kami letakkan di bulan Oktober. Bulan Oktober itu bulan ulang tahunnya Jawa Timur. Berkaitan dengan itu sebetulnya, ya memang kalau hanya bulan itu memang bulan hujan, ya memang sudah gimana lagi, memang sudah waktunya. Karena ulang tahun Jawa Timur Oktober, kemudian kita buat Oktober dan ya itu kan musim hujan. Tapi ya kalau kita lihat bertahun-tahun ketika JAV itu dilakukan ya animo penontonnya, apresiatornya bagus juga, baik juga. Sebenarnya tidak ada pengaruh dengan tidak ada pengaruh. Yang mungkin hanya kendala teknis yang memang berpengaruh. Orang Indonesia ini kan sudah biasa dengan hujan. Karena kita kan punya cuaca. Yang penting ada payung ya Pak. Ada payung. Baik, terima dan kasih. tidak masalah. Baik. Yang demikian pemirsa budaya, bagaimana kilas balik dari JAV 2021 kemarin yang sangat spektakuler. Nah sekarang untuk segmen berikutnya kami akan membahas tentang bagaimana JAV 2022 ini. Nah, di sini Pak Openg sebagai PIC acara yang sangat spektakuler harapannya. Harapannya. Seperti apa sih temanya sebenarnya apa dan apa filosofi di balik tema itu? Temanya sangat menarik. Melihat kondisi hari ini, temanya sangat menarik yaitu abnormal.
Oh, abnormal, abnormal. ya abnormal. Up itu UP ya, UP. Berarti naik di atas rata-rata normal. Jadi sebuah kerja mencari pola, meningkatkan praktis, aktivitasme, aktiviti seni yang mencerahkan. Nah ini pencerahan, sebagai pencerahan, Pencerahan ya. pencerahan di pasca pandemi. Jadi di atas rata-rata pasca pandemi ini kita mencoba untuk melakukan gagasan-gagasan teman-teman, gagasan seniman yang kita angkat sampai di mana dengan kondisi semacam ini. Yang kedua, bahasanya mengembalikan banyak hal, permasalahan-permasalahan kita kembalikan lagi, kita normalkan atau kita normalkan nggak mungkin karena kita jadi atas rata-rata. Jadi di KJT merasa perlu menghadirkan semangat baru gitu. Intinya di situ, menghadirkan semangat baru terkait di pasca pandemi sehingga meningkatkan keharmonisan baru, komunikasi baru dengan berusaha meningkatkan kemampuan manusia dan sumber daya keragaman budaya yang ada. Itu. Iya. Sehingga kehadiran seni tidak melulu sebagai hiburan, tapi kebaruan atau kalau kurang lebih keseriusan kesadaran. Wah ini sebenarnya kayak tinggi banget ya maknanya. Iya, terlalu tinggi karena dalam keadaan sesuai dengan keadaannya. iya, keadaan tragis atau keadaan tapi tidak setragis kehidupan yang lain. Tapi kita mencoba untuk mengeksplorasi apapun kondisinya, kita tetap akan menjaga suatu kualitas. Kualitas. Gitu, yang ya minimal di bawahnya atau di atasnya. Justru harusnya di atas. Ya, di atasnya harus di atasnya di ini batu. Baik. Harapannya seperti Harapannya katanya tadi harapannya itu Mbak. Nah, tapi sebenarnya di tengah kondisi yang sebenarnya tidak seperti kemarin, harusnya kan ini menjadi motivasi ya, bagaimana tetap kita bukan berkompetisi ya, bagaimana melakukan kurasi, melakukan penelitian komunikasi dengan para pemirsa budaya dan seniman di luar sana bahwa kita tetap eksis dengan JAV seperti itu. Kenapa enggak ini dijadikan sebagai itu tadi ya, eksistensi bahwa kita tidak akan turun grade dari yang kemarin. Sekali lagi sebenarnya ini sebuah tragis atau ironi ketika saya ngomong masalah material atau ngomong masalah pembiayaan untuk memberikan uang atau bukan uang ya, sebagai produksi ya, sehingga kami operasional sebagai produksi penyaji, tapi sedemikian kecil kami mencoba untuk bagaimana memaksimalkan gitu agar animo masyarakat itu tetap terjaga dengan kondisi-kondisi semacam ini gitu Pak. Kalau JAV kemarin itu nanti bedanya dengan JAV tahun ini kan jumlah penampilan. Iya betul. Jumlah penampilannya kalau sekarang karena tadi anggarannya kecil, maka kita sesuaikan. Jumlah penampilan tidak sebanyak tahun kemarin, dan kemudian kita juga memberikan subsidi produksi pada teman-teman juga tidak seperti tahun kemarin. Ya. Tapi yang menarik, teman-teman tempat tetap saja antusias untuk tetap mengikuti itu, dan sepertinya mereka juga tahu, mengerti karena kita dalam posisi semacam ini, tapi tetap aja. Hanya itu aja. Saya pikir perbedaannya kalau kualitas, saya pikir kesungguhan teman-teman yang nanti dipertunjukkan sama dengan tahun kemarin. Meskipun memang tidak seideal tahun kemarin, kita bisa memilih tidak seideal tahun kemarin dan tempat yang tidak seideal tahun kemarin. Tapi menarik dalam keadaan semacam ini, teman-teman para kreator tetap antusias untuk mengisi di JAV, dan bagi DKJT ini sebuah tantangan, terutama buat ketua pelaksana. Ini sebuah tantangan. Bagaimana bisa tetap melaksanakan betul. Sepertinya ini test drive gitu ya. Ya, kayaknya gitu kayaknya Mbak.
Jangan-jangan dites terus. Mudah-mudahan tahun-tahun Ya, iya. Harapan. semacam ini ya kita bisa membuat job benar-benar yang Begitu. ideal. Betul. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya kan kalau dibanding dari tahun sebelumnya, apakah yang tahun ini melalui kurasi juga dan berapa lama waktunya? Tetap meskipun dan waktu yang singkat, kita tetap memilih mengkurasi dengan kita bekerjasama dengan departemen-departemen yang ada kita tetap melakukan hal itu. Kita tidak ada sekedar nyomot, tapi saya sebagai ketua panitia JAF ini juga melakukan sounding kepada seniman-seniman, sama kita juga dibantu dengan departemen yang ada. Itu sih. JAF ini kan memang kerja departemen. Ini kerja departemen. Jadi semua pertunjukan itu kan sesuai dengan departemen masing-masing. Ada departemen sastra, departemen teater, departemen ini. Dan ini kerjaan mereka. Kita hanya mengkoordinasi itu, memberikan landasan, memberikan platformnya semacam apa, teman-teman. Tetap ada teman-teman departemen. Yang penting semangatnya nggak boleh benar ya. Enggak, tetap semangatnya abnormal naik. Harus naik, harus Oh, lebih naik lagi. justru seperti ini semangatnya harus lebih besar. Lebih besar. Ya. Karena kalau semangatnya ikut kecil, wah Berarti OB. Abnormal. Kalau boleh tahu konsepnya seperti apa Pak Gagi? Konsep kita ada dua, konsep pertunjukan sama konsep diskusi sebenarnya di situ. Ada pameran Ada seni pameran. rupa. Kalau ya ada tiga. Satu adalah performance atau beberapa pertunjukan. Pertunjukan itu ada teater, lalu ada musik, ada tari, lalu ada sastra. Lalu kedua ada pemutaran film. Tinggal Dan menarik. diskusi. Dan diskusi film hasil dari pemutaran film lalu kita diskusikan dengan pengunjung. Keempat adalah diskusi pameran seni rupa dan pameran juga ada pameran juga. Yang selalu ditunggu mungkin Ya, itu yang ditunggu oleh teman karena si penyaji pameran seni rupa ini anak muda dan kreatif sekali, juga dosen sekali. Ya, Baik. si Londo itu. Wah, itu nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, pemirsa budaya. Baik, jumpa lagi dengan saya di segmen yang terakhir. Demikian Bapak-Bapak, jadi jangan kemana-mana dulu, saksikan terus. Baik, untuk segmen terakhir di podcast kali ini, sebenarnya saya ingin mengulas bagaimana output dari JAF dari tahun ke tahun. Karena sebenarnya JAF ini kan sudah lama ya, tidak ada hitungan, tapi boleh tahu tuh diselenggarakan mulai tahun berapa, Mas Ari? Diselenggarakan mulai tahun 2010, ya 2015. 2015, berarti cukup lama juga ya. Saat ini. 2015 itu tadi saya sudah sampaikan bahwa pemikiran pertama di DKI Jatim membuat Jatim Art Forum itu karena itu kita ingin memberi ruang kepada para kreator penerima penghargaan gubernur itu untuk menampilkan karya-karyanya karena mereka tidak pernah ditampilkan ketika pemberian penghargaan itu tidak satupun karya-karya dari kreator yang mendapat itu ditampilkan. Jadi orang kan kepingin tahu gitu. Orang ini mendapat penghargaan, kreator mendapat penghargaan seperti apa sih karyanya gitu. Nah, kemudian waktu itu kami berpikir kita harus membuatkan itu. Sebetulnya kita membuat itu mulai tahun periodenya almarhum Mas Fauzi. Kita sudah membicarakannya, perencanaannya itu di periode tahun 2009-2014. Di akhir periode itu kita sudah membicarakan, kita harus membuatkan satu event, satu forum untuk memfasilitasi teman-teman kreator penerima penghargaan itu menunjukkan karyanya. Tapi baru sampai tahun 2014. Karena 2013 DKJT mendapatkan musibah juga. Ketika itu kita akan menampilkan 2013. Tapi 2013 kita mendapat musibah. Anggaran kita tiba-tiba hilang. Anggaran kita hilang.
2013 ketika anggaran kita dinaikkan menjadi 1,5 oleh Pemprov dan bisa diberitahukan oleh beberapa pejabat yang berkompeten tentang itu yang kemudian menjadi ex officio-nya Dewan Kesenian Jawa Timur memberitahu ke kita anggaran naik, tapi ketika mestinya anggaran itu turun, tiba-tiba kita diberitahu bahwa anggaran kami yang di KJP 0 itu tahun 2013. Kalau sekarang kan masih ada, masih tahun 2013 hilang. Nah, saat itu sebenarnya JAD juga akan dimulai. Jadi makon, tapi karena itu kemudian 2013 akhir ada Musda, almarhum Fauzi jadi lagi, 2014 kita mulai program JAD. Sampai 2014, 2015 kita mulai. Nah, di JAD tahun 2015 itu yang tampil adalah mereka yang menerima penghargaan dari murni. Nah, kemudian berikutnya tidak lagi seperti itu. Jadi akhirnya sebenarnya semuanya depend on dari ada dana apa enggak gitu ya. Iya, DKJT memang begitu. Kita nggak bisa. Kita kalau tidak ada dana mau kemana? Ya. Lembaga kita ini lembaga resmi. Karena memang realistis kita lembaga resmi pemerintah Jawa Timur. SK-nya SK dari gubernur, anggarannya dari pemerintah provinsi. Kami bertanggung jawab pada pemerintah provinsi. Kami adalah mitra kerja pemerintah provinsi. Ex officio kami ini dinas-dinas di Pemprov, dinas pariwisata, dinas pendidikan, biro kesos, ini semua ex officio kami. Dan kami ini lembaga yang jadi kami memang apa yang kami ini kan adalah anggaran dari Pemprov. Jadi setengahnya begini, nasib kita ini, hidup kita ini tergantung Pemprov. Ya, kalau Pemprov lagi baik hatinya, lah kita juga baik, kita juga baik gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang sampai tahun 2013 dan tahun ini kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak tahu kenapa 2013 kosong hilang, tiba-tiba di 2022 ini tiba-tiba kecil, hampir tinggal 15% dari anggaran normal. Ya kita terima aja, tapi kita harus tetap hidup, kita harus fight, kita harus tetap menunjukkan. Tapi dengan harapan tahun depan, ya jangan begini lagi, ya kasihan dengan lembaga resmi, itu ya. Kami tidak ditawarkan orang lain gitu ya, tidak menimbulkan. Saya sampaikan teman-teman bahwa apa yang terjadi saat ini adalah hal yang membuat fitnah pikiran. Nanti fitnah pikiran, kita akan menjadikan berpikir itu fitnah. Apa bukan begini, apa karena begini. Nah, ini kan jadi fitnah pikiran. Asumsi ini fitnah pikiran ya. Jangan sampai begini. Di tahun depan saya yakin Pemprov akan memberikan, bahkan menambah anggaran Dewan Kesenian Jawa Timur supaya kami bisa balas dendam. Maksudnya dengan yang Ya, betul. Apa yang kita lakukan kan anggaran itu juga untuk seniman Jawa Timur. Ya, bukan untuk kami aja dapat gaji. Dengan pribadi, bukan pribadi kan. Ngurus. Ya. Baik. Nah sebenarnya setelah tadi diulas sekian detail seperti itu, harapan-harapan seperti apa yang ingin dikabulkan nanti Pak Ben untuk JAF 2022 ini? Di 2022 JAF ini semoga apa yang kita harapkan dengan abnormal, goalnya juga membuat kita menjadi sebuah penyadaran kesadaran kesenian yang ada di Jawa Timur. Bagaimana Jawa Timur mempunyai kekuatan di dalam kesenian itu. Baik. Jadi memang itu yang harus tetap diusung sampai nanti kita melaksanakan JAF di tahun berikutnya. Tanggal berapa? JAF itu akan kita laksanakan tanggal 11, 12, 13. Pembukaannya tanggal 11 berarti. Pembukaannya tanggal 11 betul. Mungkin ada guest star yang nanti akan menggelegarkan acara ini. Enggak. Kita mencoba sebenarnya sebenarnya semua gelegar ya. Semua pesta. Semua pesta. Namanya Pak Sohir itu monolog teater itu orangnya umurnya sekitar 70 tahun atau dulu orang Sri Mula. Tapi dia kepingin masih hari ini sampai detik ini dia eksis di dalam dunia kesenian, dalam pilihan hidupnya lewat teater. Lalu ada anak muda yang namanya seni rupa
Dia mengeksplorasi benda-benda menjadi sebuah benda yang seni yang sangat menarik. Begitu dia menciptakan benda-benda dari bahan yang sudah daur ulang menjadi sebuah karya yang bagus. Itu dan lalu lagi musiknya, lalu tarinya dari tari dari Surabaya, lalu musiknya mengeksplorasi dengan kekiniannya. Itu maksudnya yang akan kita tampilkan di JAF 2022. Silakan menyaksikan teman-teman. 11, 12, 11, 12, 13. Baik, itu dicatat ya pemirsa budaya. Jangan sampai ketinggalan karena akan banyak sekali penampilan-penampilan yang berkualitas dan tentunya sudah melalui beragam kurasi dari para seniman-seniman yang berada di Dewan Pengurus dan Departemen di Dewan Kesenian Jawa Timur. Baik pemirsa budaya dimanapun Anda berada, sampailah ini di segmen terakhir, yaitu di segmen ketiga yang ingin membahas bagaimana output JAF di tiap tahunnya. Nah, dari sekian yang sudah dibahas tadi dari segmen 1, segmen 2, nah sebenarnya apa goal besar dan harapan untuk JAF tahun 2022 ini Pak Rai? Ya, di JAF tahun 2022 bahwasanya kita menjaga kualitas. Tetap akan sesuai tema dengan abnormal itu. Wow, luar biasa banget ini. Nah, sebagai penutup ini juga nggak elok kalau tidak ada yang biar lebih seru begitu. Mungkin ada pantun Pak Ben. Ya, sedikit saya memberikan pantun. Gawe jas tuku buah nang pasar. Sukseskan JAF 2022. Terima kasih. Kayaknya agak maksa ya pemirsa budaya. Agak maksa ini Pak mungkin Openg kan. ini yang itu. Pak Openg ini aktor ya. Wow, aktor teater ternyata. Iya. Pada masanya ya. Pak. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Sekarang ini sebagai ketua JAF mempersiapkan JAF tanggal 11. Iya. Tapi dia sekarang lagi proses untuk pertunjukan teater tanggal 8. Wah, luar biasa banget ini diam-diam ternyata. Betapa meleknya pesawat. Luar biasa. Justru itu tantangan ya Pak Ben. Tantangan. Baik, terima kasih pemirsa budaya. Oh, Mbak Oyun, apa nanti di JAF tidak ada acara podcast atau Nah, iya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi selain ada pertunjukan, Iya. ada pameran juga, JAF dan podcast. ada podcast dari setiap penampil ya Pak ya. Ya. Nanti Departemennya juga. ada departemen-departemen dan penampil yang kita ajak ke sini untuk ngobrol dalam podcast. Wah, menarik. Itu yang akan Jadi menjadi supaya- menarik ya. Ya, supaya orang tahu apa konsep mereka, pemikiran mereka tentang Betul. karya-karya itu. Baik. Menarik. Ya, semoga dengan adanya keterbatasan dan keterbatasan dari baik material maupun dari tenaga itu tidak mengurangi semangat untuk menyukseskan JAF 2022. Ya. Baik, demikian podcast kali ini. Saya Ayuna Mawati dari media. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu Rahayu Baik. Rahayu.